Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi perkalian dan pembagian persamaan linier satu variabel. Oke, kita langsung masuk aja ya. Di sini ada beberapa contoh soal yang nantinya semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi perkalian dan pembagian persamaan satu variabel ya. Oke, contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2Y plus 10 sama dengan 22. Nah, kita tulis dulu ya soalnya. Kemudian di sini kita lihat ada 10 yang nggak memiliki variabel ya, dia hanya konstanta. Jadi kita pindah ruas ke kanan ya. Nah, lihat warna merahnya ini, positif 10 pindah ke ruas kanan berubah tanda menjadi negatif 10. Ya, jadi 2Y sama dengan 22. Ini pindah ruas ke kanan ya 10-nya, jadi dia negatif 10. Nah, setelah seperti ini kita hitung ya, 22 negatif 10 berarti 12. Jadi 2Y sama dengan 12. Nah, nilai 2Y ini sama dengan 2 dikali Y ya, teman-teman. Jadi 2 dikali Y sama dengan 12. Kemudian, perkalian kita ubah ke pembagian. Gunanya untuk mencari nilai dari variabel Y. Gimana caranya? Nah, perhatikan ya. Jadi, 2-nya ini kita jadikan penyebut. Jadi, Y sama dengan 12 per 2. Nah, setelah seperti ini tinggal kita hitung deh. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Masih mudah ya, teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan negatif 1, negatif 4Z sama dengan 2. Nah, kita tulis lagi soalnya ya. Negatif 1, negatif 4Z sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini nilai negatif 1 ya. Ini kita pindah ruas ke kanan ya, teman-teman. Karena di sini nilainya negatif 1, kalau pindah ruas ke kanan berarti tandanya menjadi positif 1. Nah, dilihat warna merahnya ya. Negatif 1 pindah ke ruas kanan berubah tanda menjadi positif 1. Jadi, negatif 4Z sama dengan 2 ditambah 1 ya, atau 2 positif 1. Selanjutnya kita hitung. Negatif 4Z sama dengan 3 ya, karena 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, nilai negatif 4Z ini sama dengan negatif 4 dikali Z. Ya. Kemudian perkalian ini kita ubah ke pembagian. Sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi Z sama dengan 3 per negatif 4. Nah, karena 3 per negatif 4 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya teman-teman. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 per negatif 4. Oke, sampai di sini masih bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditulis di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 25 negatif 4Y sama dengan 6Y plus 5. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Oke, perhatikan ya. Kita tulis dulu soalnya 25 negatif 4Y sama dengan 6Y plus 5. Nah, lihat yang warna merah ini ya, variabel dijadikan 1 di ruas kiri, kemudian konstanta di ruas kanan. Jadi yang punya variabel kita jadikan 1 semuanya di ruas kiri ya teman-teman. Kemudian yang hanya memiliki konstanta kita jadikan 1 di ruas kanan. Jadilah negatif 4Y
negatif 6Y plus 5 negatif 25. Kok bisa seperti ini? Dapat dari mana? Ya, perhatikan ini. Ingat tadi variabel yang dijadikan 1 di ruas kiri. Jadi yang punya variabel kita jadikan 1 di ruas kiri. Ini ya punya variabel negatif 4Y dengan variabel Y ya. Kemudian ini ada 6Y. Kemudian 6Y ini kita pindah ruas ke kiri. Ya, karena di sini 6Y tandanya positif ya. Positif 6Y berarti kalau kita pindah ruas ke kiri tandanya jadi negatif 6Y. Ya. Selanjutnya sama. Konstantanya kita pindah ruas ke kanan atau kita jadikan 1 di bagian kanan ya atau di ruas kanan. Nah, di sini ada 5 ya. Kemudian yang di sini ada positif 25. Nah, berarti kalau positif 25 kita pindah ruas ke kanan jadinya negatif 25. Ya. Jadinya negatif 4Y negatif 4Y negatif 6Y sama dengan 5 negatif 25. Setelah seperti ini tinggal kita hitung. Berarti negatif 4Y negatif 6Y 10 negatif 10Y ya. Negatif 10Y sama dengan negatif 20. Kenapa negatif 20? Ya karena 5 negatif 25 hasilnya negatif 20 ya. Kemudian negatif 10Y ini nilainya sama dengan negatif 10 dikali Y. Sama dengan negatif 20 ya. Nah ini sama seperti tadi. Perkalian kita ubah ke pembagian. Jadi Y sama dengan negatif 20 per negatif 10. Nah, kalau seperti ini tinggal kita hitung. Negatif 20 dibagi negatif 10. Berarti berapa? 2 ya. Y sama dengan 2. Kenapa 2 bukan negatif 2? Karena ingat ya, kalau negatif dibagi negatif berarti hasilnya positif. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, soal nomor 4. Nah, di sini ada soal cerita ya, teman-teman. Diperhatikan. Pak Wayan memiliki sebidang taman berbentuk persegi. Taman itu dikelilingi pagar sepanjang 48 meter. Berapakah panjang sisi taman itu? Nah, ingat kalau ada soal cerita, diusahakan ditulis dulu diketahuinya ya teman-teman. Ya, di sini diketahui apa? Keliling pagarnya 48 meter ya. Jadi keliling sama dengan 48. Kemudian kita diminta untuk mencari panjang sisi taman. Nah, panjang sisi taman ini kita misalkan sebagai S ya teman-teman. Supaya lebih singkat. Oke. Kemudian gimana? Berarti kita selesaikan, kita cari rumus keliling ya, karena di sini keliling pagar sepanjang 48 meter. Kemudian kita diminta untuk mencari panjang sisinya. Jadi rumus kelilingnya apa? Rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4S atau 4S sama dengan K. Sama aja ya ini teman-teman. Kita pakai rumus yang ini, 4S sama dengan K. Ingat kelilingnya tadi berapa? Kelilingnya 48. Jadi 4S sama dengan 48. Nah, 4S ini nilainya sama dengan 4 dikali S. Sama dengan 48 ya. Sampai di sini sama caranya seperti tadi. Perkalian kita ubah ke pembagian. Jadi S sama dengan 48 per 4. Berapa? 48 per 4 berarti 12. Jadi S sama dengan 12. Berarti panjang sisi taman Pak Wayan adalah 12 meter. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kemudian bisa juga usul mau materi apa selanjutnya yang akan dibahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.